Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang, kelas C semester 1, akan mempresentasikan tentang penggolongan hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Fideliani Yosefa Mau dengan NIM 2122411128. Nama saya Maria Noviana Malikoy dengan NIM 2122411125. Nama saya Odilia Mau dengan NIM 2122411097. Nama saya Lucia Florentina Soy dengan NIM 2122411127. Yang pertama, hewan vertebrata. Jenis hewan vertebrata yang kami gunakan adalah ikan nila. Klasifikasi ikan nila. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, familis Cislidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai dan danau di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia. Ikan nila yang pertama memiliki ukuran sedang sekitar 30 cm dari kepala hingga ujung ekor. Yang kedua memiliki duri di sepanjang tubuhnya, yakni di bagian jari dan sirip dubur. Yang ketiga memiliki warna kehitaman, kadang diselingi warna abu-abu. Yang keempat, jumlah sirip pada ekor sebanyak 7-12 buah dengan garis tegak lurus. Yang kelima, ikan nila pemakan segala atau omnivora. Perkembangbiakan ikan nila. Ikan dapat bersifat ovivipar, dan vivipar. Fertilisasi ikan dapat terjadi di luar tubuh atau secara eksternal, atau di dalam tubuh secara internal. Alat reproduksi pada ikan dapat terpisah atau dapat bersifat hemaproid. Sebagai kelompok vertebrata, ikan memiliki ragam dan jumlah spesies terbanyak, yaitu lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan memiliki bermacam ukuran, mulai dari yang paling besar seperti paus hiu yang berukuran 14 meter, hingga yang paling kecil seperti stoat invasive yang hanya berukuran 7 mm. Yang kedua, hewan avertebrata. Jenis hewan avertebrata yang kami gunakan adalah cacing tanah. Klasifikasi cacing tanah. Kerajaan Animalia, filum Annelida, kelas Oligochaeta, subkelas Haplotaxida, ordo Megadrillacea, subordo Lumbricina tambammoniligastrida. Familia Almidae, Cryodrilidae. Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Memiliki sistem saraf pusat dan perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari 2 ganglia atas mulut, 1 di kedua sisi, terhubung ke tali saraf berlari kembali sepanjangnya ke neuron motor dan sel-sel sensorik di setiap segmen. Sejumlah besar kemoreseptor terkonsentrasi di rekat mulutnya. Otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen, memungkinkan cacing untuk bergerak. Set yang sama otot garis usus dan tindakan mereka memindahkan makanan mencerna menuju anus cacing. Cacing tanah. Yang pertama, karena cacing tanah termasuk golongan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang,
maka memiliki tekstur tubuh yang lunak. Yang kedua, cacing tanah memiliki warna khas, yaitu merah kecoklatan. Yang ketiga, cacing tanah bergerak menggunakan seluruh tubuhnya. Yang keempat, cacing tanah mempunyai bulu halus yang disebut seta. Yang kelima, cacing tanah tidak mempunyai mata. Yang keenam, cacing tanah mempunyai indera peraba dan indera penciuman. Yang ketujuh, cacing tanah termasuk hewan berdarah di. Cacing tanah adalah nama umum untuk anggota terbesar dari Olgochaeta yang merupakan kelas atau upah-kelas tergantung pada penulis. Dalam sistem klasik, mereka ditempatkan dalam ordo Opisthophora atas dasar pori-pori jantan membuka posterior ke pori-pori betina. Meskipun segmen jantan internal anterior ke betina. Cara perkembangbiakan pada cacing tanah. Cacing tanah akan melakukan perkawinan dengan cacing tanah lainnya, sehingga membentuk kokon yang berisi telur. Kedua cacing saling melekat di bagian anteriornya dengan posisi saling berlawanan. Kedua cacing tersebut masing-masing mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi spermatorialnya. Yang terakhir, cacing tanah mempunyai habitat di tempat-tempat dengan kondisi tanah yang lembab dan kadar tanah yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.